Annyeonghaseyo, sekarang review drama Homemade Love Story. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama yang bercerita tentang berbagai orang yang tinggal di sebuah rumah bernama Samkwang Villa yang dijalankan oleh Lee Sun Jung. Drama ini akan memperlihatkan bagaimana orang-orang asing ini mulai membuka hati dan saling mencintai. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa betapa kerasnya dunia, benih cinta yang hangat masih ada dalam hubungan manusia dan akan selalu tak ternilai. Lee Bit Jae-won, ia adalah seorang pekerja di bidang desain interior yang sangat gigih, bersemangat dan juga ambisius. Tujuan akhirnya adalah menjadi seorang desain tekstil. Sementara Woon Jae-hee, seorang arsitek, dia adalah orang yang sangat lugas dan mudah marah. Dia terlihat tampan, pintar, dan sangat percaya diri sehingga sering terlihat bersikap sombong. Woon Jung-ho, ia adalah ayah dari Jae-hee, seorang CEO dari sebuah perusahaan besar, tetapi keduanya tak pernah akur. Jae-hee pun memulai hidup mandiri dan keluar dari rumah sejak kuliah karena muak dengan sikap sang ayah. Lee Sun Jung, ia adalah ibu dari anak-anak panti yang tinggal dengannya. Selain Jae-won, ada juga Lee Hayden dan juga Lee Ra-hun. Lee Hayden memiliki impian menjadi seorang idol, tapi perusahaan agensi menempatkan dirinya menjadi seorang asisten yang membawa semua keperluan dari idol. Lee Ra-hun adalah anak bungsu yang tampan. Ia sering dikejar-kejar oleh wanita, tapi tak ingin dekat dengan seorang wanita manapun. Ra-hun sangat dibanggakan oleh Nyonya Lee sebagai anak kuliah yang berkuliah di universitas negeri, tapi sebenarnya ia lebih memilih untuk menjadi kurir pengantar barang. Lee Man-jung, ia adalah adik dari Lee Sun Jung, seorang dokter yang tinggal di Jeju karena membuka klinik, tapi ia kembali ke rumah kakaknya karena ditipu oleh sang pacar. Sementara Kim Hwang-se, ia adalah seorang pria yang menyewa kamar di lantai atas, bekerja sebagai penyanyi trot dan pelayan restoran. Mereka semua tinggal dalam satu rumah karena Nyonya Lee harus mengumpulkan uang kembali agar segera pindah dari rumah tersebut. Cerita keluarga apa saja yang kerja di rumah itu, bagaimana kelanjutan hubungan keluarga Woon Jae-hee dan juga ayahnya. Apakah Bit Jae-won akan mencari ibu kandungnya bersama dengan dua adik yang lainnya? Akankah ada cerita misteri yang disimpan oleh Nyonya Lee di masa lalu? Karena setiap ia bertemu dengan orang yang mengenal masa lalunya, badan langsung gemetar. Komentar gue sama drama ini, buat yang suka sama drama yang episodenya panjang banget, kalian nonton pasti drama ini ya. Setelah drama Once Again, gue juga suka sama drama ini karena emang ratingnya tuh tinggi banget di Korea, hampir 2 digit juga. Cuma tantangannya di drama ini tuh kalian harus tonton sekitar 100 episode atau bisa dibilang 50 episodean untuk satu judul ini. Setidaknya ya, kalau konflik di drama yang episodenya panjang itu akan dipilah-pilah tiap pemain, diceritain tuh masalahnya kayak gimana. Terus ini juga dikasih tahu cerita pasti tentang satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Jadi emang seru banget untuk ditonton buat yang suka sama drama dengan episode yang panjang. Jadi di awal episode akan diceritain gimana hubungannya Jae-won sama si Jae-hee. Mereka ketemu di salah satu tempat kerja, tapi hubungan mereka tuh kayak Tom and Jerry aja gitu. Sementara sosok ibu angkatnya adalah Lee Sun Jung ini, dia selalu percaya apabila menyiapkan bunga sebelum mereka pergi atau melakukan satu hal yang emang kayak ujian atau apa, itu akan memberikan keberuntungan.
Sementara Nyonya Li di sini juga kan menghidupi anak-anak angkatnya ini sebagai pelayan dan juga menyewakan kamar. Dan dia tuh walaupun bukan anak kandung, sama 3 anak ini udah sayang banget kayak anak kandungnya sendiri. Makanya ya, dari 3 anak ini tuh di awal waktu mereka nyari orang tua kandung, mereka nggak pingin tahu tuh Nyonya Li tahu kalau mereka nyari ibu kandung mereka, karena sebenarnya tuh mereka sayang sama Nyonya Li tapi pingin tahu ibu kandung mereka tuh seperti apa. Tapi akhirnya Nyonya Li ngebantuin mereka juga sih untuk nyari ibu kandungnya. Selain dari keluarga Nyonya Li, ada juga cerita dari Tuan Woo Jung Ho, itu adalah bapaknya si Jae-hee. Ini gak kalah menarik menurut gue, dia diceritain tuh jadi kaya raya, tapi bisa dibilang sangat kikir dan juga terlalu angkuh. Bahkan dengan istrinya itu kayak pelayan banget istrinya, sampai kotoran di rumahnya itu, debu-debu itu gak boleh ada kalau pas dia pulang. Dan dia tuh gak pengeluarin uang sepeser pun untuk beli hadiah. Jadi kalau ada orang ngasih hadiah ke dia, akan dia simpan dan akan diberikan ke orang lain. Sementara ya, istrinya itu si Kim Jung Won namanya, istrinya Tuan Woo ini, dia tuh sebenarnya sangat ketakutan banget sama suaminya kalau pas pulang. Tapi akhirnya dia berani berontak sebagai seorang istri dan gak mau lagi dikekang sama suaminya. Nah, ini tuh diceritain juga gimana awalnya mereka ketemu. Terus ada juga cerita gimana si Jae-hee ini akan ketemu ayahnya di rumah Nyonya Li. Nah, kalian tuh bisa tahu gimana ceritanya, jadi kalian mesti nonton drama ini. Gue tuh suka ya nonton drama yang banyak konflik kayak gini, dan ini tuh termasuk drama yang cukup panjang, hampir 50 episode, tapi gak ngebosen sama sekali dan ratingnya cukup tinggi. Dan selain itu gue kan juga suka nonton drama Acting Again ya. Kalian tuh bisa lihat yang cowoknya jadi anak kembar itu. Di sini dia jadi Rahun. Dia tuh cute banget di sini, jadi kurir paket gitu. Terus dikejar-kejar sama anak kuliahan dan dikejar-kejar juga sama idol juga. Tapi karena emang dia nggak pingin deket sama cewek, dia tuh lucu banget aktingnya di sini menurut gue. Jadi kalau di drama Once Again itu kan nyeritain keluarga dengan mertuanya, pokoknya mereka tuh bagaimana hubungan keluarga tersebut. Sementara di sini ada 3 keluarga dan ada misteri gimana si Bit Jae-won ini bisa diasuh sama Nyonya Li di panti asuhan. Padahal dia tuh masih punya ibu kandung yang bisa dibilang jadi bosnya. Selain cerita keluarga, ada juga cerita cinta di sini. Si Bit Jae-won sama Jae-hee ini tuh akan ada alur cerita cintanya juga, walaupun perjalanannya panjang juga untuk menjalin hubungan dalam satu rumah. Dan gue sih baru nonton pertengahan dan itu udah seru banget sih, karena si Bit Jae-wonnya tuh kayak nggak yakin sama Jae-hee, tapi Jae-hee yakin dengan perasaannya. Yang gue lihat kalau drama yang episodenya panjang itu biasanya tempat syutingnya. Dan ini ada beberapa tempat syuting yang memang menurut gue bukan di set syuting, tapi itu kayak di kampus atau di cafe atau di tempat jalanan. Itu kelihatan banget bukan set syuting yang dibuat gitu. Terus di sini juga ternyata ini bukan yang udah selesai syuting duluan, tapi syutingnya berjalan dengan waktu karena sempat kehenti waktu ada yang harus tes COVID. Jadi ini tuh drama ternyata walaupun kejar tayang tapi editingnya juga bagus. Buat kalian yang sering nonton drama 16 episode dengan konflik yang gak begitu banyak, kalian mesti coba nonton drama-drama yang konfliknya cukup banyak. Episodenya panjang, 50 episode doang sih, tapi ini bener-bener gak ngebosenin. Dan gue rasa sih emang bener sih dikasih rating yang cukup tinggi,
karena emang ceritanya tuh bagus banget. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Annyeonghaseyo, sampai jumpa di review drama selanjutnya. Kamsahamnida nonton.